Iya, nah kalau gitu Mas Eko, kalau memang ternyata sepertinya gayung bersambutnya dengan Gerindra, ada satu hal lagi yang harus dipikirkan. Tadi Prof. Karim juga sudah berikan informasinya, bagaimana dengan PKB? Karena atau PKB ini juga punya kepentingan yang harus diakomodir dalam koalisi. Iya, setuju. Artinya kan memang sudah tadi di awal saya sudah komunikasikan bahwa mereka sudah membangun koalisi yaitu antara Gerindra dengan PKB. Nah, kan yang saya bilang tadi bahwa semua masih bisa cair. Jadi tidak ada masalah, malah kami mensupport. Jadi ada dua kekuatan sebenarnya. Gerindra akan teruntungkan. Satu, kaitan dengan basisnya. Kalau PKB basisnya NU. Kita basisnya adalah Muhammadiyah. Jadi dua kekuatan Islam ada di Gerindra, gitu ya. Nah, terlepas nanti siapa yang menjadi pendamping dari Bapak Prabowo, nah baru kita komunikasikan. Nah, kami membawa Pak Erick Thohir, yang notabene adalah yang kalau saya lihat Pak Erick Thohir adalah yang ingin memberikan kelanjutan kaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, jadi saya melihatnya udah bener Erick Thohir kalau sekarang, karena apa lagi? Lihat terbukti ya, PSSI berhasil oleh Pak Erick Thohir, BUMN untung puluhan triliun oleh Pak Erick Thohir, lebih diminimais lagi BUMN ya kan, lebih digabung-gabungin jadi klaster-klaster oleh Pak Erick Thohir. Jadi emang karakternya adalah karakter membangun Pak Erick Thohir gitu loh. Jadi ya buat saya sangat sayang sekali ada anak muda, ada tokoh hebat, kalau bila tidak mendapatkan tiket untuk menjadi pendamping dari Presiden dalam hal ini Bapak Prabowo. Begitu kekeh ini rupanya PAN bisa menyodorkan cawapres jagoannya, sampai Prof. Karim juga tertawa. Nanti Prof. Karim mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi kita ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, bagaimana kemudian hitung-hitungannya, termasuk juga kalau tadi kemudian Gerindra yang, kalau Mas Eko bilangnya Gerindra ini bisa mendapatkan keuntungan dengan ada PKB, dengan adanya PAN juga. Tapi tentunya tidak gampang untuk menyatukan keinginan. PKB juga sudah punya calon, PAN juga sudah punya calon. Ya, saya menarik ya kalau perjodohan Pak Prabowo dengan Pak Erick. Karena begini, kalau misalkan Pak Prabowo dengan Caimin, ya memang kena nih partai nasionalis, Gerindra, Pak Prabowo dengan partai katakanlah Islam tradisional, PKB, NU, artinya berbasis masa NU. Ini tetapi persoalannya nanti banyak serangannya di sini. Kelemahannya banyak serangan kepada Caiminnya. Ini akan menjadi persoalan. Nah, tetapi kalau disandingkan dengan Pak Erick Thohir, ya serangan ada, tetapi begini, Pak Erick Thohir juga kan sudah di NU kan. Sudah menjadi bagian keluarga besar NU. Bahkan Pak Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU mengatakan yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir juga sebagai calon wakil presiden. Itu terang-terangan di media begitu. Artinya ya kalau kita ambil basis masa NU dapat juga dari Pak Erick Thohir. Lalu datanglah PAN, katakanlah begitu kan. Datanglah Bang Eko gitu ya, Pak Zulhas gitu. Katakanlah bersama dengan Pak Gerindra gitu. Ini menambah kekuatan. Kenapa? PAN ini kan berangkat dari Partai Islam Modernis. Jadi di nasionalisnya ada, Partai Islam tradisionalnya ada, katakanlah berbasis masa NU yaitu PKB, dan Partai Islam yang berbasis modernis, artinya PAN. Nah kalau ini bisa digabungkan, ini menjadi sebuah kekuatan yang kuat, yang bagus. Tetapi tadi ya cari cawapresnya di antara timbang-timbang ya, antara Caimin dengan Erick Thohir mana yang paling kuat. Ini harus ya rasional dalam konteks menjodohkan Pak Prabowo dengan cawapresnya ini. Kalau saya melihat harus objektif ya, kalau kita lihat hasil survei ya, Pak Erick Thohir yang memungkinkan untuk bisa kuat didampingkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Caimin punya peluang juga, tetapi tadi kekurangannya nanti Pak Caimin nggak mau dong. Saya udah lama-lama nih dengan Gerindra, sudah solid. Karena kalau saya tidak jadi cawapres ya saya lari. Nah persoalannya kalau PKB lari, Caimin tidak bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan Gerindra dengan PAN kan kurang 20%. Ini juga harus menjadi pertimbangan sendiri. Karena kalau PAN masuk, kelihatannya pertarungannya hanya ada pada Caimin dengan Pak Erick Thohir di situ. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih layak, itu yang harus dikompromikan. Ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pastinya. Karena, ya pasti akan berebut. Caimin sebagai ketua umum PKB tentu punya hak
untuk bisa menjadi cawapres karena Ya. momentumnya saat ini. Betul. Nanti agak sulit lagi. Pak Erick Thohir juga punya kesempatan untuk bisa menjadi cawapres. Kenapa? Elektabilitasnya tertinggi Ya. dan punya peluang untuk itu. Nah, di Baik. sini sebenarnya perlu lobby-lobby, perlu ya silaturahmi, perlu pendekatan-pendekatan untuk memastikan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Di antara dua nama yang ada, katakanlah ya, kalau kita kerucutkan antara Cak Imin dengan Pak Erick Thohir, ya PAN harus rasional dalam konteks mendukung itu. Saya melihatnya ya rasional saja ketika mendukung Erick Thohir. Tetapi kan ada PKB yang sudah Betul, lama. betul. Ini persoalannya tadi PKB harga mati Cak Imin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau tidak ya hengkang. Itu Oleh dia. karena itu perlu ya lobby-lobby lah, perlu pendekatan, perlu kompromi. Kan begini, di NU sendiri harus satu kekuatan, tidak boleh pecah. Ya. Misalkan Pak Erick Thohir, ya kalau Pak Erick Thohir sendiri, artinya yang lain harus ikut. Tokoh NU yang lain itu harus bersatu. Jadi kalau NU-nya sendiri terpecah, ini juga menjadi persoalan. Betul. Misalkan Pak Erick Thohir didukung di Prabowo, lalu Cak Iminnya kabur, ini menjadi pecah juga. Oleh karena itu kalau basis dukungan cawapres di NU itu misalkan ya ke Pak Erick Thohir, ya maka harus bersatu. Cak Oke. Iminnya harus didekati, harus Baik. mendukung. Kalau enggak agak sulit begitu. Baik, yang Mas Eko katakan, Kang Ujang juga katakan memang sepertinya terlihatnya begitu ideal kalau Gerindra ini bisa mendapatkan dukungan penuh baik itu dari PKB maupun dari PAN. Begitu tiga partai ini menyatu sepertinya ideal, tapi itu di atas kertas. Tapi kalau kita lihat realitanya, seperti Kang Ujang bilang, ini sangat complicated, sangat rumit, sehingga kemudian nanti harus ada lobby-lobby, tawaran-tawaran, siapa yang mau ngalah, siapa yang harus mengurangi egonya. Nanti kita juga akan dengarkan apa makna dari dibalik senyum yang begitu misterius dari Prof. Karim tadi ketika mendengarkan penjelasan dari Mas Eko. Tapi tahan dulu Prof. Karim, setelah jeda kita akan bahas kembali di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Prof. Karim tadi sepertinya tersenyum-senyum penuh makna saat mendengarkan penjelasan Mas Eko. Prof. Karim. Iya, saya ketika mendengarkan penjelasan Mas Eko kok seperti teringat kisah drama cinta segitiga gitu ya. Antara PAN, kemudian PKB dan Gerindra. Dan ini tidak mudah untuk diurai. Kenapa? Karena ketika PAN meyakinkan Gerindra dan Prabowo setuju, belum tentu dengan Mohaimin Iskandar. Karena konon katanya sudah ada piagam di antara Gerindra dan PKB bahwa wakil presiden itu harus mendapat persetujuan kedua tokoh ini. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita ini berada pemilu 2024 dan konon katanya pemilih kita didominasi oleh kaum milenial, tetapi uniknya parameter dan paradigma yang digunakan untuk menganalisisnya itu selalu generik gitu ya. Dikotomi antara pemilih nasionalis, religius gitu kan. Itu kan pikiran yang ditawarkan tahun 55 oleh Herbert Reed dalam Indonesian Political Thinking. Ya. Dan belum lagi kalau kita melihat hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah, PKB dengan NU, itu cliffhanger-nya sudah makin longgar. Apalagi PBNU sekarang menegaskan jangan tarik-tarik NU ke wilayah politik, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah karakter pemilih sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu yang saya sebut, pemilih hari ini adalah protean voter. Protean voter. Semua orang tahu protean itu berasal dari dewa Jano, dewa dalam mitologi Yunani. Proteus, sosok yang bisa berubah-ubah dan dipindah rupa. Nah, itu susah ditangkapnya. Dia hanya bisa ditangkap ketika dihadirkan kepada mereka hal-hal yang bersifat konkret. Apa itu? Misalnya, uniknya partai sekarang justru melupakan kantong suara terbesar di Indonesia. Provinsi mana penyumbang suara terbanyak tidak didekati itu. Yang kedua, isu yang merepresentasikan keinginan kaum muda milenial tidak dibawa ke dalam tokoh gitu ya. Oke, tadi Mas Eko menyebut prestasi Erick Thohir dalam membangun PSSI itu berterima, tapi belum lama. Tetapi persoalannya adalah apakah itu akan menjadi alat komunikasi yang bisa menyatukan para pemilih ke dalam persetujuan untuk mendukung Erick Thohir di bawah misalnya marketing politiknya PAN atau tidak? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena apa? Karena yang dilihat oleh pemilih yang berkategori protean voter ini adalah sosok yang bisa melakukan dengan dirinya. Jadi DIY, do it yourself, itu akan terbawa. Dan itu tergali ketika saya berdiskusi, melakukan diskusi terpumpun dengan pemilih-pemilih muda.
Jadi mereka tidak terlalu silau dengan jargon masa lalu tentang kebesaran keluarga, tentang silsilah, tentang golongan darah. Justru mereka sangat tersentuh hatinya ketika kandidat itu menunjukkan rekam jejak, pengalaman, keterlibatan, mengelola urusan publik yang relevan dengan jabatan yang akan disandang. Jadi kayaknya kalau pendekatan PSSI memang kena sih di satu sisi. Hanya tali temalinya dengan ormas yang selama ini diklaim sebagai pendulang suara itu sudah agak longgar. Dan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemilih yang terkategori milenial itu. Jadi bukan berarti tidak penting, tetapi ingin saya katakan, klaim-klaim nasional dan religius itu sudah agak klise untuk hari ini. Demikian juga klaim sokongan dari luar Jawa, dari dalam Jawa, itu juga tidak begitu signifikan hari ini. Kenapa? Karena yang dicari sekarang adalah representasi dari isu yang dekat dengan milenial dan tokohnya jelas rekam jejaknya. Baik, Mas Eko mungkin bisa diberikan tanggapan dua hal tadi. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Karim. Yang pertama nggak gampang tentunya untuk bisa tawar-menawar, melobi dengan pihak PKB. Apalagi sudah punya jagoan sendiri yang diajukan PKB ini. Kemudian yang kedua, butuh upaya tersendiri, upaya khusus untuk bisa meyakinkan para pemilih yang memang secara karakter, secara tipenya, ini beda dengan pemilih-pemilih pada pemilu sebelumnya. Jadi masuk nggak kemudian cawapres yang diajukan, yaitu Pak Erick Thohir, kepada pemilih yang sekarang? Mas Eko silakan. Ya, saya menggarisbawahi atau saya menstabilokan Kang Ujang dan ke Kang Karim. Kalau Kang Ujang kan menyikapinya adalah bahwa kita harus realistis dan akomodatif. Nah, dilihat dari PAN itu sebenarnya punya tokoh yang membanggakan, kader yang begitu dicintai oleh teman-teman di daerah-daerah, yaitu Pak Zulkifli Hasan. Tapi dan juga diakomodir juga sudah terjadi di bawah DPW dan sebagainya, DPW PAN ya di daerah-daerah sampai DPC sampai ranting, berharap koalisi antara Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan benar-benar menyatu, karena itu juga sudah mencapai 20% gitu ya. Dan itu menjadi tuntutan tuh, wah boleh dong Pak Jul juga perlu dicatat bahwa 3 menteri yang berhasil di Pak Jokowi pada saat tahun ini, saya melihatnya ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Prabowo, dan satu lagi Pak Zulkifli Hasan. Terbukti berkaitan dengan masalah sembako dan sebagainya tidak ada keributan baik di Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Itu terbukti bahwa harga pangan dan sebagainya bisa dimaksimalkan untuk menjadi naik dan sebagainya. Jadi ada 3, tapi kami realistis yaitu ya udah nih yang kita ajukan adalah Erick Thohir. Nah kalau tadi Kang Karim bilang katanya bahwa pemilih kita 60%, pemilih muda 60%, perlu dicatat bahwa indikator ini kemarin mensurvei Erick Thohir itu sebelum SEA Games loh. Sebelum dia juga yang kejadian yang menang PSSI dan sebagainya. Belum apalagi nanti tiba-tiba dia selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan tetap mengelola PSSI dengan harga datang Argentina, apa dan sebagainya. Wah itu anak muda lebih punya giroh, punya semangat yang sama. Bagaimana caranya tokoh muda ini menjadi sesuatu gitu loh. Menjadi bukan hanya ngurusin PSSI aja bisa berhasil, apalagi ngurusin negara kan gitu. Nah itu di Erick Thohir ada 60% anak muda. Nah kalau bicara masalah Jawa dan luar Jawa, buat saya sampai sekarang masih tetap. Coba kasih bukti saya, presiden mana yang tidak terpilih, yang tidak terpilih kalau itu dari luar Pulau Jawa. Semua dari Pulau Jawa. Iya kan? Kecuali, nah ini kombinasi yang bagus. Kalau misalnya presidennya Jawa, berarti wakilnya dari luar Jawa, siapa dia? Ya bisa dari Sumatera, bisa Kalimantan dan sebagainya. Kebetulan Pak Erick Thohir dari Lampung. Ya kan? Jadi artinya ini kan kombinasi yang bagus buat saya gitu. Pak Prabowo dari Jawa, Erick Thohir dari Iya kan? Nah itu, jadi kalau bicara hitung-hitungan segala macam, buat saya udah ini momentum bagus. Anak muda kalau cari yang realistis, ya Erick Thohir figurnya gitu. Baik Mas Eko. Baik, sepertinya seru untuk bisa memperbincangkan ini, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Jadi Kang Ujang terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan pandangannya. Prof. Karim terima kasih, Prof. Karim. Mas Eko juga terima kasih di tengah-tengah kesibukannya. Mas Eko, Kang Ujang. Salam damai dari Bandung.
Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa terlibat dalam perbincangan ini. Ya, selamat Siap. malam semuanya. Prof. Karim, Mas Eko, Kang Ujang. Baik. malam. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi.